Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Aulia Hidayati sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kafalah. Prinsip tolong-menolong dan tanggung jawab sosial merupakan dasar penting dalam ekonomi serta hukum Islam. Salah satu bentuk penerapannya adalah kafalah, yaitu jaminan dari seseorang untuk menanggung kewajiban orang lain. Melalui kafalah, pihak yang dijamin akan memperoleh kepercayaan dan rasa aman dalam suatu transaksi. Konsep kafalah telah dikenal sejak zaman Nabi Yusuf sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 72 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu bighairi wa ana bihi za'im. Yang artinya mereka menjawab, kami kehilangan piala raja dan siapa yang mendapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa praktik jaminan sudah ada sejak dahulu dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dalam perkembangan modern, kafalah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan syariah seperti jaminan pembiayaan, garansi bank, dan kerjasama usaha lainnya. Bentuk kafalah meliputi jaminan menghadirkan orang, menyerahkan barang, membayar utang, serta menjamin cacat barang. Oleh karena itu, kafalah memiliki dasar kuat dalam Islam dan tetap relevan hingga saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya Rian Rifaldi sebagai pemateri kedua akan menjelaskan pemahaman hukum kafalah. Kafalah secara etimologi yaitu yang berarti menggabungkan atau menyatukan. Sedangkan secara terminologi syariah diartikan sebagai tindakan menjamin hak orang lain yang menjadi tanggungan pihak ketiga. Akad kafalah termasuk dalam akad tabarru, yaitu akad tolong-menolong yang dilakukan tanpa mengharapkan keuntungan material. Dalam hukum Islam, kafalah memberikan kepastian kepada kredit bahwa haknya tetap terpenuhi meskipun debitur utama mengalami kesulitan membayar kewajibannya. Landasan hukum kafalah terdapat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 72 serta hadis Nabi yang menekankan pentingnya membantu sesama muslim. Dalam perkembangan modern, kafalah banyak diterapkan pada perbankan syariah seperti jaminan penyelesaian proyek, garansi bank, dan pemenuhan kontrak tertentu. Adanya kafalah membantu menjaga kepercayaan serta mengurangi risiko ketidakpastian dalam transaksi ekonomi syariah. Baik, saya Deswita Maharani sebagai pemateri 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat kafalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan menawarkan jaminan, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak yang bersangkutan. Sedangkan menurut ulama lain, rukun dan syarat kafalah ada 5. Yang pertama adalah damina, yaitu orang yang menjamin. Syaratnya harus baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya, dan dilakukan atas kemauan sendiri. Yang kedua adalah madmunlah, yaitu orang yang berpiutang. Orang ini harus diketahui oleh penjamin agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Yang ketiga adalah orang yang berhutang. Dalam kafalah, kerelaan orang yang berhutang tidak menjadi syarat, tetapi lebih baik jika ia setuju. Yang keempat adalah objek jaminan hutang, yaitu sesuatu yang dijamin. Bisa berupa uang, barang, atau orang. Syaratnya harus jelas dan sudah ditetapkan. Yang kelima adalah sikhat, yaitu pernyataan penjamin. Pernyataan ini harus menunjukkan makna jaminan dan tidak digantungkan pada syarat tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kafalah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat Islam. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, saya Dini Islami sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kafalah.
Kafalah sendiri di sini ada 5 bagian. Yang pertama, kafalah bin nafs, jaminan terhadap diri seseorang, yaitu menjamin kehadiran orang yang ditanggung seperti dalam pengadilan atau penagihan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Yusuf ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban sayang kabiran fahud ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Artinya, mereka berkata, wahai Al-Aziz, sesungguhnya dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, kafalah bil mal atau jaminan harta. Jaminan pembayaran utang atau pelunasan kewajiban harta yang meliputi dibagi menjadi 3. Yang pertama, kafalah al-dain, jaminan pelunasan utang piutang. Yang kedua, kafalah bi al-taslim, jaminan pengembalian barang sewa atau pinjaman. Yang ketiga, kafalah al-a'mal, jaminan penyelesaian suatu pekerjaan. Yang ketiga, kafalah bil-ud, jaminan dengan imbalan atas jasa penjaminan biasanya diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Yang keempat, kafalah al-munjazah, jaminan yang berlaku langsung tanpa syarat. Yang kelima, kafalah al-mu'allaqah, jaminan yang pelaksanaannya dikaitkan dengan syarat tertentu. Manfaat kafalah di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, membantu sesama, menolong orang lain yang membutuhkan jaminan atau bantuan. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya. Adanya penjamin membuat pihak lain lebih yakin dalam bertransaksi. Yang ketiga, mempermudah urusan keuangan, misalnya dalam pinjaman, cicilan, atau pembelian barang. Yang keempat, mempererat hubungan sosial, mendorong sikap saling tolong-menolong dan tanggung jawab. Yang kelima, menciptakan keamanan dalam transaksi. Risiko kerugian dapat dikurangi karena ada pihak yang menjamin. Yang terakhir, menanamkan tanggung jawab. Penjamin harus siap memenuhi kewajibannya jika pihak yang dijamin lalai.